Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang salatnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran sampai tamat, di akhirat menjadi cahaya. Bagi yang sudah jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Daun salam dekat batang sawit, yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, dan doa yang dikabulkan. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini, kita terpilih oleh Allah untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis taklim, peringatan Maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita hadir dalam majelis ini mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersalawat kepadanya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, Pak Udin, Pak Murid, Pak Imam, Pak Ketua, dan juga dari pengurus masjid yang lain. Kita sini ada Pak Roni, ada Pak Guru, ada yang tua dulu ya Pak Roni. Semuanya yang hadir yang belum satu, ibu-ibu semuanya, bapak ibu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT di lingkungan masjid Rodoto Jati. Mudah-mudahan di acara Maulid Nabi seperti ini kita tidak ada polemik masalah boleh tidak. Ada yang nggak maunya mengadakan acara seperti ini. Kenapa? Di zaman Rasulullah nggak ada. Bagi kita seperti ini
Ini kan pengajian. Cuma kadang di kita ini pengajian butuh judul, ya, untuk mengumpulkan orang butuh judul. Padahal isinya pengajian. Lain halnya kalau misalnya Maulid Nabi itu diisi dengan sesuatu yang bisa mengundang murka Allah. Kalau ini diisi dengan tausiah dan tausiah kan diperintahkan di mana-mana. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi dalam pengajian ada yang masih kaku dalam beragama sehingga masih menimbulkan silang sengketa atau permusuhan antara ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebetulnya akhir-akhir ini agak ragu kalau misi, khawatir dituduh macam-macam. Padahal kita ini ngisi pengajian tiap malam, ngisi tajian, kita khutbah tiap malam. Tapi semenjak daftar ini itu ada kekhawatiran, khawatir orang nyangka wah ini akuannya segala. Tapi ya mohon doanya saja ya, mudah-mudahan Allah memberikan takdir yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini mungkin kita meneladani Rasul itu dalam praktek ibadah mahdoh, sholat, puasa, haji, zakat, kita meneladani Rasul. Sementara untuk praktek kehidupan mungkin masih belum meneladani Rasulullah sepenuhnya. Saya mau nanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu butuh Rasul kan? Butuh Rasul kan? Kenapa Rasul diutus? Kenapa Rasul diutus oleh Allah? Untuk memperbaiki alam manusia. Ada beberapa tugas Rasul. Yang pertama, mengenalkan Sang Maha Pencipta. Karena setiap manusia itu mengakui di luar dirinya ada yang Maha Kuasa. Mengakui di luar dirinya ada yang Maha Kuasa. Supaya tidak salah siapa yang Maha Kuasa ini, maka dikenalkan oleh Rasulullah siapa pencipta alam semesta. Jadi manusia itu pada titik terendahnya mengakui di luar dirinya ada yang Maha Kuasa. Contoh apa? Ketika gempa besar terjadi, yang dipanggil siapa? Hul, jangan panggil. Allahu Akbar, ya. Oh my God, ya Tuhan. Jadi dia mengakui di luar dirinya ada yang Maha. Nah, supaya tidak salah, siapa yang Maha Kuasa ini diutuslah Rasul untuk memperbaiki. Kemudian setiap manusia juga akan berupaya menyembah, beribadah kepada sesuatu yang dianggap berkuasa. Kalau dia menganggap matahari yang berkuasa, maka dia menyembah matahari. Kalau dia menganggap batu atau pohon yang berkuasa, maka dia menyembah pohon. Jadi manusia itu ingin menyembah, menghamba, beribadah kepada sesuatu yang dianggap berkuasa. Nah, Rasulullah tugasnya mencontohkan bagaimana cara beribadah dengan yang Maha Kuasa. Makanya ada hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sudah dicontohkan saja, sholat kita beda-beda. Yakin gak Bapak Ibu sholatnya beda-beda? Yakin ya?
baru mengawali saja beda-beda tentang bab niat, rukun niat. Walaupun sama-sama berniat, tapi ada yang dizaharkan, dikeraskan niatnya, ada yang cukup dalam. Kalau kalangan nahdiyin itu umumnya dikeraskan. Awal-awal itu sholatnya ya. Ada juga ya disirkan. Di kalangan seksi Muhammadiyah itu umumnya disir. Baru mulai sudah beda. Ngangkat takbir, lepas takbir itu tangan ya. Ada yang tinggi-tinggi Allah Akbar, ada yang di bawah telinga, ada yang di dada. Ngelipat tangan, ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di samping perut, ngelipat tangan juga. Ada yang lepas, ada juga. Nanti kalau Bapak Ibu umroh atau haji, mudah-mudahan bisa berangkat ke Tanah Suci ya. Di sana kan macam-macamnya sholat. Banyak juga yang lepas, yaitu tidak melipat tangannya di dada, tapi lepas itu mengikut mazhab Imam Maliki. Beda-beda. Pas baca doa istighfar, beda-beda lagi. Kalangan Muhammadiyah banyak rata-rata Allahumma baini wa baina rasul. Kalangan Nahdliyin, kalangan itu ada yang Allahumma kabiro, ada yang masyarakat wajiyah. Beda-beda. Begitu sholat, baca Fatihah, imam ada yang bismillahnya dizaharkan, ada yang disirkan dirasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga yang langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti di Mekah, di Madinah itu umumnya langsung karena pengikut mazhab Imam Hambali. Kalau di Indonesia ini mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Sehingga banyak yang bismillahirrahmanirrahim. Giliran tahiyat ada yang diutak-utak penahiyatnya. Ada yang diam saja, ada yang diputar-putar. Tidak jadi masalah. Ya, itu namanya khilafiyah. Perbedaan yang diperbolehkan. Saya pernah mengisi dulu safari Ramadan ke daerah selatan. Ada bapak-bapak yang bertanya, Pak Ustadz, mana yang sah sholatnya Pak Ustadz? Yang telunjuknya digerak-gerak atau yang diam saja? Dalam hati saya, jauh-jauh dari Bengkulu ditanya urusan telunjuk. Orang sudah teknologinya kemana-mana, ini masih ngurusin telunjuk. Itu dalam hati. Tapi saya jawab, dua-duanya sama. Apa? Dalilnya dua-duanya ada dan dua-duanya sama. Artinya ada suatu ketika sahabat melihat Rasulullah sholat, telunjuknya dia. Ada sahabat yang lain ketika Rasulullah sholat, telunjuknya digerakkan. Nah, yang batal sholatnya itu kalau sholatnya lihat telunjuk orang lain. Nah, karena biasanya kalau beda itu dengki, ya. Sebelahnya yang putar-putar dia perhatikan. Karena kalau dia tangkap. Nah, itu tadi perbedaan istilah. Itu namanya bab fikih, bab khilafiyah. Jangan sampai menjadi keributan, bermusuhan gara-gara perbedaan. Ya. Karena itu perbedaan yang diperbolehkan. Ada gara-gara kunut subuh, tidak kunut subuh, ribut. Yang tak sholat subuh nggak diributkan. Silakan, mau pakai kunut silakan, tidak pakai kunut silakan.
masing-masing ada dalil. Begitupun baca Fatihah, mau bismillah, dijalankan, mau istilah. Jadi Rasulullah mencontohkan cara beribadah saja, ada kita mengikutinya beda-beda. Nah, karena keterbatasan ilmu kita ikut saja. Kalau di kita dengan umumnya kita ikut mazhab yang empat, tapi di Indonesia ini mayoritas pengikutnya mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab itu mempermudah. Kita mau ikut yang Imam Maliki, mau Imam Hambali, mau Imam Hanafi, atau mau Imam Maliki, yang Hambali, Hanafi, Syafi'i. Kalau Imam Hamdani belum diakui Imam Hambali. Ya, jadi kita diteladankan oleh Rasulullah, teladan dalam urusan ibadah. Nah, seharusnya bukan hanya ibadah mahdoh saja, karena Rasulullah itu dipuji oleh Allah sebagai teladan terbaik dalam seluruh aktivitas kehidupan. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nanti yang punya Quran di rumah, saya yakin punya semua. Sekarang sudah ada di HP-nya masing-masing juga. Surat apa tadi Bu? Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu teladan yang baik bagi. Apa saja? Rasulullah pendidik teladan. Maka bagaimana cara mendidik? Ikuti Rasulullah mendidik. Teladani Rasulullah mendidik. Kenapa banyak gagal proses pendidikan di masyarakat? Karena tidak mengikuti Rasulullah bagaimana cara mendidik. Saya contohkan bagaimana Rasulullah mendidik. Atau saya perjelas dulu tentang bagaimana makhluk karakternya dalam hal mengikat. Karena semua makhluk itu punya simpul ikatan. Ikat ayam di mana, Bu? Ikat ayam di mana? Di kaki. Jangan di leher, bisa mati aja. Kalau kambing baru di leher. Kalau kerbau di hidung, oleh orang khusus tahu ya. Kalau kerbau di hidung, kalau hidungnya udah diikat, anak kecil aja bisa muncul. Tapi kalau coba ekornya kakinya, bisa dibanting. Nah, kalau manusia ngikatnya di mana? Ngikatnya manusia di mana? Di tangannya, di otaknya, atau di hatinya? Di hati. Nah, kenapa pendidikan jadi gagal? Karena yang diikat otaknya. Transfer knowledge saja. Transfer materi, transfer manfaat. Hatinya tidak diikat. Bagaimana cara mengikat hati? Tentunya bukan pakai benang, tali rapia. Salah satu cara mengikat hati dengan mendoakannya. Makanya di lembaga yang kami kelola mewajibkan para guru, para ustadz-ustadznya untuk selalu mendoakan anak didiknya di waktu-waktu mustajab. Karena mendoakan anak didik itu adalah sarana takliful qulub. Bahkan kalau perlu, kalau ada di kelas itu anak yang nakal, susah diajari, dibayangkan betul wajahnya dan disebutkan betul namanya di dalam doa-doa. Karena Allah lah sang maha berubah hati manusia.
Kadang sering ada lontaran dari orang tua, Pak Ustaz, kalau menurut saya sulitnya, tapi kalau menurut Ustaz-Ustaznya mudah sekali diajak mulutnya. Nah, bisa jadi, karena yang diikat bukan otaknya, tapi yang diikat adalah hati. Itu proses ini. Kenapa Rasulullah kita selalu sampai akhir hayat mengikuti? Karena Rasulullah selalu mendoakan kita sampai menjelang akhir hayat. Yaitu dengan selalu memanggil ummati. Jadi itu dalam proses mendidik, ya, supaya berhasil itu ikatlah hatinya, bukan hanya diikat fokus pada mengikat. Bagaimana supaya mengikat hatinya efektif? Maka harus dekat dengan sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara yang pertama, ya. Jadi mendidik bagaimana Rasulullah mendidik. Berbisnis Rasulullah itu pedagang teladan, pebisnis teladan. Maka mari kita juga meneladani Rasulullah dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berekonomi. Rasulullah selalu menjelaskan ini barangnya baik, harganya sekian, ini barangnya buruk, harganya. Dan mari Bapak Ibu juga sebagai pembeli menjadikan para pedagang jujur, ya, para pedagang baik. Sering para pedagang itu berbohong gara-gara pembeli. Kata pedagang ini, kita naikkan 2 kali lipat, pasti nanti ditawar setengahnya. Coba kalau nggak ditawar setengahnya, mungkin tidak seperti itu. Coba kalau nawarnya begini, kata pedagang ini sepatu 200.000, terus kata pembeli 250.000 ya, itu nggak akan berbohong. Kadang juga nawarnya habis-habisan, nyiksa. Ada pedagang nenek-nenek miskin, pedagang sayur, jual kangkung satu ikat 1.500, masih ditawar. Padahal dengan waktu kaya juga tidak. Tapi rela pergi dulu, dipanggil lagi, sini. Ini bukan pengalaman ya, tapi karena rata-rata yang itu juga ya. Kalau nawar bisa. Kalau bapak-bapak jarang. Makanya sering jebol belanja kalau dulu bapak-bapak, karena nggak betah nawar. Nah, jadi ini diantaranya. Maka kita pun seperti itu, ya. Nah, begitu pun Bapak Ibu kalau misalnya bertetangga, ada yang jual hubungan jual beli, ini kadang selisih 1.000 aja, rela belanja yang jauh. Ada di sebelah ada tetangga, pas mau belanjanya lewat warung tetangga, pas gini dan ada musibah kita bantu-bantu mana? Kalau ada di tetangga jualan, jualan di kawasan gitu. Karena pasti kalau ada apa-apa yang paling duluan membantu kita adalah ini kadang mau jadi marah semua jauh. Ini dalam berpengalaman. Jadi Rasulullah pendidik teladan, pebisnis teladan, Rasulullah pemimpin teladan. Dengan 4 karakter utamanya. Apa saja Bapak Ibu masih ingat? Rasulullah punya karakter utamanya apa saja? Sidik, jujur, amanah, tawanan, adil. Itu modal yang harusnya diteladani oleh para jujur, kemudian amanah, kemudian cerdas, dan pandai berkomunikasi. Teladan Rasulullah dalam urusan ekonomi. Dalam urusan bermasyarakat, Rasulullah teladan juga. Dalam urusan di keluarga, Rasulullah pun teladan juga.
Apa yang disampaikan oleh istri beliau dan juga pembantunya Bu ya, kata istrinya dan pembantunya, Rasulullah itu di rumah belum pernah ada suara menggigit menunjukkan kemarahan, dan itu berbuah kesetiaan dari istri dan pembantu. Sebab kalau marah-marah itu menunjukkan dendam nanti mau muncul kan. Nah, kalau ini diteladani, tentu di rumah itu selalu muncul mesra tak berkesudahan. Dan Rasulullah selalu membantu tugas-tugas di rumah. Karena ada hadisnya Bapak Ibu ya, kalau istri membantu tugas suami, kata Rasulullah, maka sedekah bagi suami, misalnya mencari nafkah dan lain-lain. Dan kalau suami membantu tugas istri, itu sedekah bagi istri, misalnya mungkin bantu masak, bantu bersihkan pakaian dan sebagainya. Jadi masing-masing mendapatkan sedekah. Itu alangkah indahnya ketika meneladani Rasulullah dalam rumah. Jadi semua dicontoh. Rasulullah politikus teladan, Rasulullah pebisnis teladan, Rasulullah pendidik teladan. Maka dipuji oleh Allah tadi laporkan dalamku di Rasulullah itu suatu sungguh berada pada diri Rasul itu berada yang maka mari dalam momen-momen seperti ini ya, kita mengevaluasi sejauh mana ya, kita meneladani pribadi Rasulullah dalam seluruh aktivitas kehidupan. Rasulullah dikenal juga paling dermawan, gitu. Bahkan Rasulullah bersabda kepada kita, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Makanya kita lihat Bapak Ibu di mana-mana, baik di masjid, di organisasi, orang yang bersedekah itu mengulang, tidak ada yang kapok. Coba cek, ya, rata-rata itu saja yang bersedekah. Kalau bersedekah menyengsarakan, merugikan, pasti orang kapok. Tapi Rasulullah menjamin tidak akan miskin orang yang bersedekah. Maka dirubah pola pikirnya. Kalau selama ini nunggu kaya baru bersedekah, kalau dia hadis tadi bersedekahlah saya kaya. Itu luar biasa. Ya, Rasulullah memberikan contoh teladan. Rasulullah paling dermawan, yang senantiasa mengorbankan semua hartanya untuk kepentingan umat. Dan prinsip bersedekah itu Bapak Ibu tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Betul. Tidak apa-apa banyak, yang penting daripada sedikit tidak. Begitu ya. Karena sebetulnya kenapa Rasulullah mencontohkan selalu bersedekah? Karena itulah yang milik kita. Kalau yang kita makan milik WC, yang kita pakai milik tong sampah, tapi yang kita berikan itulah yang milik. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, kalau disuruh memilih, ingin posisi memberi atau meminta? Pasti memberi. Makanya kalau ternyata Allah memilih kita posisinya memberi, tunaikan dengan memberi. Misal di antara anggota keluarga kita paling kaya dibandingkan orang tua, kakak, adik, kita paling kaya. Itu sebetulnya Allah menitipkan harta untuk orang tua, kakak, adik lewat kita dititip berikan. Maka jangan sampai ketika orang tua datang, saudara kita datang, mulai cenderung pasti minta lagi. Jangan sampai. Khawatirnya kalau tidak mensyukuri dengan posisi memberinya, Allah cabut. Ya, posisi memberi
Kemudian berubah jadi posisi meminta. Tiba-tiba baru, tiba-tiba diberikan penyakit yang harganya melebihi pendapatan. Maka kalau Allah memberi kita posisi memberi, tunaikan dengan, karena tadi pilihan kita ingin pada posisi. Makanya kalau ada orang datang ke rumah kita meminta, kita beri. Kenapa datang orang meminta ke kita? Karena posisi rumah kita memberi. Kalau posisi rumah kita meminta, ya akan ada orang minta ke rumah kita. Misalnya rumah kita butuh biaya, itu gak akan ada datang orang meminta. Ketika rumah kita mewah, ya bukan berarti naik pesawat, mewah alam gitu ya, bagus. Dan orang yakin kita itu posisinya memberi, maka ada orang yang meminta. Hanya saya berlaku ini, kalau ada orang datang ke rumah kita, gak boleh kosong. Walaupun dengan 5.000, 10.000, kadang doanya panjangnya untuk kita itu. Walaupun ngasihnya 10.000, ya Allah tambahkan rezekinya, sehatkan badannya. Bisa jadi kan doa mereka itulah kita sehat, kita bertambah. Ini kadang momen panjang, ngasih juga. Udah diomelin, dikasih juga. Itu caci makinya kutukannya ke kita. Ya Allah habisin baik begitu, percuma baik. Perkara dia itu urusan dia dengan Allah. Ya, kita pun urusannya dengan Allah. Sering juga perempuan itu, macam-macam ya. Ustaz, saya mau balik usul, nenek saya meninggal. Sebutkan dusunnya agak jauh, kita kasih agak dekat. Besoknya masih keliling. Oh, rupanya dia nipu. Biarlah urusan dia dengan Allah. Dan orang yang seperti itu pasti hidupnya susah juga. Kalau kerjanya ya. Nah, jadi Rasulullah itu dalam bersedekah menjadi terang. Rasulullah teladan dalam urusan tadi kelembutan. Ya. Lemah lembut, bukan lemah lembut ya, tapi lemah lembut. Harisun alaikum ma'anittum. Di dalam Al-Quran ada Rasulullah itu memiliki sifat yang lemah lembut. Makanya ada hadisnya, saya yakin ibu hafal, ya, anak-anak kita hafal dalam urusan marah misalnya. Rasulullah misalnya bilang latadom, gimana dong? Latadom walakal. Jangan marah bagi musuhnya. Luar biasa, ya. Dan ternyata dalam penelitian, ketika kita marah, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon yang namanya noradrenalin. Dan itu bisa membunuh sel-sel, ya, sel-sel darah kita, sehingga kadang dengan suka marah karena tadi hormon noradrenalin, maka dia akan sakit-sakitan dan akan kelihatan lebih tua dari usia. Maka wajar tadi penelitian itu hasilnya seperti Rasulullah sudah tidak lewat penelitian sudah tahu, jangan marah bagimu. Dan sementara orang yang pemaaf senantiasa senyum, maka ternyata dalam penelitian tubuh kita akan mengeluarkan hormon namanya hormon serotonin, hormon kebahagiaan, sehingga orang menjadi lebih sehat dan kelihatan menjadi lebih muda dari usia. Itu kita pemaaf, kalau kita tadi. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa meneladani kita dalam urusan kehidupan kita. Karena teladan, jadi bukan urusannya praktek ibadah saja, tapi menteladankan semua kehidupan. Maka mari momen seperti ini kita ikuti Rasulullah, teladani Rasulullah, bukan sekedar dalam praktek ibadah saja, tapi dalam urusan dapur, urusan kasur, urusan ada semuanya diurus di dalam Islam, ya. Atau dikenal dengan sunnah-sunnah Rasul.
Karena di dalam Islam itu Rasulullah mengatur semua kehidupan ada contohnya. Masuk WC ada contohnya. Mau tidur ada contohnya. Bangun tidur bagaimana ada contoh. Semuanya ada. Maka kalau kita meneladani Rasulullah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa berdampingan di surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Inilah mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita untuk kita mampu untuk senantiasa kita diberikan kekuatan kepada Allah meneladani Rasul dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa dan mari kita awali doa kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq.